Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat takwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah meringankan langkah kaki kita untuk datang di pengajian kajian rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita rindukan di akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah sebelum kajian pada malam hari ini dimulai, kita buka bersama-sama dengan kitab Al-Fatihah. Selanjutnya adalah dana inti yakni kajian yang akan saya sahkan langsung sampai doa nanti pada Ustaz Taufik, pada beliau, dan persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina dan halu bihil qadu wa tafariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istaqal ghama jihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma tankamilata wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan milata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ملك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang kami hormati, ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim An-Nisa RT 2 RW 12 yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan-limpahan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama seiring dengan ridha Allah kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Semoga kehadiran kita di majelis yang penuh barakah ini senantiasa akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan semoga senantiasa tercatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga lantunan-lantunan sholawat baik yang barusan kita baca bersama-sama, yakni sholawat nariyah, maupun sholawat-sholawat yang senantiasa kita lantunan dalam keseharian kita, akan menjadi penyebab
akan menjadi perantara dan wasilah bagi diri kita semua untuk kelak memperoleh syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab surah Yasin ini nyampe kepada ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Kayak baterai ini mau habis ya. Oh pakai cesesan ini. Tadi tidak dicas. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan suaraku lagi santai ya. Cukup paling. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib dan menjadikanlah siapa engkau Muhammad lahum kepada para kaum, masalan kepada perumpamaan, ashabal qaryati kepada penduduk daerah, yaitu kejadian idza ahal mursaluna, di dalam ketika telah mendatangi kepada ashabul qaryah, siapa al-mursaluna, siapa para utusan-utusan. Idz arsalna ilaihim, di dalam ketika telah mengutus siapa kami, ilaihim kepada ashabal qaryah isnaini, kepada dua orang. Fakazzabuhuma, fakazzabu maka kemudian membohongkan siapa ahlul qaryah, huma kepada isnaini. Fa'azzazna maka kemudian menguatkan siapa kami Allah, bisalisin dengan utusan yang ketiga. Faqalu maka kemudian mengatakan siapa ketiga utusannya Allah, inna ilaikum mursalun, inna sesungguhnya kami bertiga, ilaikum kepada kalian semua itu mursaluna, itu orang-orang yang diutus. Nunggu adzan ya, bentar lagi. Salam. Nabi Isa itu nabi coba dulu yang bukan yang ini, yang tabs kayak tak padeng salam mengutus kepada beberapa orang. Ada dua utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam untuk mendatangi sebuah daerah. Kalau di dalam syarahnya atau di dalam tafsir ini disampaikan daerah tersebut ahlul qaryah, yang dimaksud negara atau daerah tersebut adalah daerah Antiokhia. Maka ketika itu Nabi Isa mengutus dua orang murid daripada beliau, diutus untuk menuju kota Antiokhia. Setelah nyampe di sana, maka kemudian fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi ketika muridnya Nabi Isa ini diutus oleh Nabi Isa menuju daerah Antiokhia, pertama kali ketika di sebuah daerah yang masih jauh dari kerajaan
yang ada di daerah tersebut, dirinya berjumpa dengan salah seorang penduduk daerah tersebut. Kalau di dalam tafsirannya diceritakan kayak gitu. Setelah itu mereka ditanya oleh penduduk daerah tersebut, beliau ditanya, kedua utusannya Nabi Isa, sampean ini siapa? Kok penampilannya tidak sama dengan orang-orang yang ada di daerah sini? Akhirnya kedua utusan tersebut pun menyampaikan bahwasanya beliau berdua ini adalah merupakan utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diperintahkan Nabi Isa kepada yang tidak disampaikan kepada kita semuanya, yakni sebuah ajaran yang asalnya kalian ini adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala, kemudian akan kami ajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penduduk daerah tersebut mengatakan, aku ma'ayatun, apa kamu punya bukti? Jadi termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah mulai dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusan. Jadi kalau di dalam kitab Tauhid itu disampaikan, kenapa sih Allah itu kok harus pakai mengutus utusan? Apa enggak usah? Apa karena ketidakmampuannya Allah? Ya, ataukah ada fungsi yang lain? Disampaikan di dalam kitab Tauhid di sana bahwasanya Allah mengutus seorang utusan kepada kita ini merupakan anugerah dari Allah. Kenapa? Kok seandainya langsung wahyu itu langsung dari Allah diberikan kepada kita masing-masing tanpa adanya seorang utusan, kita akan bingung. Contohnya bagaimana kita tidak tahu. Tapi dengan adanya seorang utusan, maka kita bisa mencontoh dengan apa yang telah dilakukan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap utusan-utusan Allah yang diutus kepada umatnya, maka senantiasa disertai dengan hal-hal yang istimewa. Kalau itu seorang rasul atau seorang nabi, maka beliau semuanya pasti mempunyai kelebihan yang namanya mukjizat. Nah, mukjizat itu miliknya para nabi, para utusan. Kalau sekarang itu sudah nggak ada mukjizat. Makanya ada orang bilang terus kemudian ini tinggal nunggu mukjizat. Mukjizatnya siapa? Nabinya sudah selesai. Ya. Yang ada itu tinggal apa? Karomah. Sekarang yang ada itu merupakan karomah atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Nah, ini ketika Nabiullah Isa mengutus dua utusan tersebut, ketika masih ada di pinggiran desa, dirinya berjumpa dengan kaum yang ada di situ, kemudian terjadilah percakapan. Apa buktinya kalau kamu ini adalah utusan dari Nabi Isa? Saya mempunyai hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang lain. Makanya yang disebut dengan apa? Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar daripada nalar manusia. Nah, mukjizat ini, kalau kita bicara tentang masalah mukjizat, ini akan diberikan oleh Allah kepada seorang utusan sesuai dengan lingkungannya. Makanya kalau zamannya Nabi Musa itu kaumnya terkenalnya yaitu ahli sihir, banyak yang pinter ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa mirip dengan sihir, tapi bukan sihir. Nabi Isa bikin apa? Tongkatnya Nabi Isa dilemparkan berubah jadi apa? Ular. Terus bisa macam-macam yang hampir mirip-mirip dengan sihir. Kenapa ke Allah memberikan yang kayak demikian? Ya, kalau Nabi Isa ini wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam ini adalah ilmu kedokteran. Kenapa? Karena pada zamannya Nabi Isa ini yang terkenal adalah masalah ilmu-ilmu tentang kedokteran. Kenapa Allah memberikan yang kayak demikian? Biar ada penilaian yang objektif. Makanya sampai ada dawuhnya ulama disampaikan layak ripul wali illal wali, kan di situ. Yang ngerti wali itu ya wali. Atau penilaian yang objektif, penilaian yang benar itu adalah penilaian orang yang membidangi tentang hal tersebut atau orang yang sepadan dengan orang yang akan dinilai. Contohnya kayak gini, simpel saja. Anak kelas SD kelas 1 kemudian melihat temannya yang sudah kelas 6. Ya, kelas 6.
Padahal anak kelas 6 ini di kelasnya ranking yang paling terakhir sudah.